warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahira Fatia Ashifa dengan NIM 2305113939. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai penjelasan latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Berikut penjelasannya. Latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara. Hal ini dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Karena jatuhnya Konstantinopel ini merupakan membawa kerugian besar bagi bangsa Barat karena Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional terbesar bagi bangsa Barat. Akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menyebabkan rempah-rempah yang menjadi komoditi utama sulit didapatkan. Sedangkan di Eropa, rempah-rempah itu merupakan suatu barang yang sangat mahal karena jalan menuju Laut Tengah itu ditutup oleh Turki Utsmani sehingga bangsa Barat harus berputar arah ke arah timur untuk mencari rempah-rempah lainnya. Selanjutnya, latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara tidak hanya dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yaitu adanya keinginan atau nafsu mereka untuk menguasai dunia dengan melakukan penjelajahan ke tempat-tempat baru dan menemukan tempat-tempat baru sehingga mereka nanti akan meraih kejayaan terhadap ekonomi dan kejayaan publik. Dan juga adanya penemuan serangkaian teknologi baru yang menjadi faktor penting bagi bangsa Barat untuk melakukan pelayaran ke tanah Hindia hingga ke Nusantara. Perjalanan menuju arah timur atau Nusantara untuk mencari rempah-rempah dilatar belakangi oleh tokoh yang bernama Cornelis de Houtman, adalah seorang penjajah Belanda yang memainkan peran penting dalam membuka jalur perdagangan antara Eropa dan Nusantara. Selanjutnya, rute perjalanan Cornelis de Houtman. Rute perjalanan ekspedisi dimulai pada 2 April 1595 dengan 4 kapal, yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken. Rute yang diambil meliputi pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, hingga Selat Sunda dan akhirnya mendarat di Banten pada Juni 1596. Pada awal kedatangannya, mereka tidak disambut baik oleh penduduk lokal karena sikap arogan para awak kapal. Namun, pada kunjungan kedua pada tahun 1597, mereka berhasil menjalin hubungan yang lebih baik dan menaklukkan perdagangan rempah-rempah di Banten. Dalam ekspedisi ini, meskipun tidak langsung menghasilkan keuntungan besar, keberhasilan de Houtman dalam mencapai Banten membuka jalan bagi ekspedisi Belanda selanjutnya ke Nusantara dan menandai awal keterlibatan Belanda dalam perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, bangsa Eropa juga memiliki 3 motivasi utama, yaitu gold, glory, and gospel. Motivasi bangsa Eropa ke Nusantara. Dalam pelayaran ini, Belanda memiliki 3 motivasi utama, yaitu gold, glory, and gospel. Gold, glory, and gospel adalah semboyan yang sering digunakan untuk menjelaskan motivasi di balik penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa antara abad ke-15 hingga ke-17. Definisi gold merujuk pada pencarian kekayaan terutama melalui eksploitasi sumber daya alam di wilayah baru yang ditemukan. Ini mencakup pencarian rempah-rempah, emas, perak, dan barang berharga lainnya. Motivasi ekonominya, pada masa itu Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk pengawetan makanan dan sebagai bumbu masakan. Pedagang Eropa berusaha mencari jalur langsung ke Asia untuk menghindari monopoli perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Arab dan Turki Utsmani. Definisi glory mengacu pada ambisi untuk memperoleh kejayaan dan kekuasaan melalui perluasan wilayah jajahan. Negara yang memiliki banyak koloni dianggap lebih kuat dan berpengaruh di arena internasional. Motivasinya adalah persaingan antar negara. Kejayaan ini juga berkaitan dengan persaingan antara negara kerajaan-kerajaan Eropa seperti Spanyol, Portugal, dan Inggris untuk menunjukkan kekuatan mereka melalui penguasaan wilayah baru.
Dalam hal ini, Belanda ingin menunjukkan kemampuan dan kemajuan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan militer. Mereka berlomba-lomba untuk menjelajahi dan menaklukkan wilayah-wilayah baru di dunia. Selanjutnya adalah gospel. Definisi gospel merujuk pada misi penyebaran agama Kristen kepada penduduk lokal di wilayah yang dijelajahi. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Kristen dan menyelamatkan jiwa-jiwa non-Kristen. Misi agama, banyak ekspedisi yang dipimpin oleh misionaris yang berusaha menyebarkan agama Katolik, terutama oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Misi ini seringkali berjalan seiring dengan kegiatan perdagangan dan kolonialisasi. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan latar belakang bangsa Eropa ke Nusantara. Terima kasih.